Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru Waalaikumsalam. besar Angkatan 9 Kabupaten Tulang Bawang akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coachee. Bersama saya, D. Ngurah Veda Saskara dari SMP 2 Penawar Tama. Dan saya, Khairul Syaifuddin dari SMP Negeri 1 Meraksa Aji. Dan saya, Hermansyah dari SMP Negeri 1 Penawar Aji. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Irul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dewa. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Irul? Alhamdulillah, baik Pak Dewa. Pak Dewa bagaimana kabarnya? Ya, saya baik-baik aja, Pak Irul. Nah, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Pak Irul, ya Pak ya. Siap. Nah, pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Baik Pak, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari Bapak. Nah, jangan lupa ya, disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coachee. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini, Pak? Baiklah Pak Dewa. Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu aktif dan pertama presence, kehadiran penuh. Kemudian mendengarkan aktif dan memberi pertanyaan yang berbobot. Nah, ya itu bagus sekali, Pak. Nah, pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi itu, Pak? Kompetensi yang spesifik yang saya ingin kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Bagus sekali, Pak. Kemudian yang terakhir ya, Pak, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini, Pak? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Ya, semuanya sudah bagus ya. Mudah-mudahan nanti bisa berhasil. Nah, demikian dulu ya Pak, praobservasinya kali ini. Silakan nanti Bapak melakukan coaching terhadap coachingnya. Oke, terima kasih Pak Dewa atas waktunya. Semoga lain kali ada kesempatan kita bertemu lagi. Iya Pak, silakan ya Pak. Saya amati ya Pak. Siap Pak Dewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Herman. Waalaikumsalam, Pak Khairul. Gimana kabarnya Pak Herman hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Terus Pak Khairul gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gini Pak Herman, dengar-dengar Pak Herman ada yang mau disampaikan atau mau diceritakan? Ya, betul Pak. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan sama Pak Khairul. Oke, tapi sepertinya kita nggak punya waktu lama nih Pak. Mungkin pertemuan kita kali ini hanya 15-20 menit. Nah, untuk kita ngobrol-ngobrol nih. Nah, berarti apa nih yang mau Pak Herman sampaikan? Oke, begini Pak. Jadi ini terkait dengan rekan-rekan di sekolah saya nih, guru-guru di sekolah saya. Saya perhatikan dari tahun ke tahun ini kok nggak ada perubahan Pak. Jadi penyampaian materi, pembelajaran yang masih menggunakan metode konvensional, ceramah, pokoknya ya yang kita ketahui bersama lah Pak, perkembangan zaman semakin canggih, teknologi pembelajaran yang juga semakin
pesat, tapi guru-guru di sekolah itu nggak mau ada perubahan Pak, jadi hanya mengandalkan metode konvensional model lama Pak, sehingga pembelajarannya ya jadi kurang bervariatif gitu Pak. Oh itu, intinya pembelajaran yang guru-guru lakukan itu masih model-model konvensional ya, ceramah. Oke, kalau saya garis bawahi nih dari permasalahan yang Pak Herman hadapi, ini terkait dengan pembelajaran rekan-rekan guru Pak Herman yang kurang bervariatif. Begitu Pak ya? Iya betul Pak, kurang bervariatif, baik itu medianya ataupun model pembelajarannya, ya masih yang model lama gitu lah Pak. Kalau kita nyebutnya model jadul gitu ya. Iya betul Pak. Oke, kira-kira dari percakapan kita hari ini nih, apa sih yang ingin Pak Herman dapatkan? Mudah-mudahan dari percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran dan juga metode yang dipakai, Pak. Oke, jadi yang Pak Herman harapkan ini adanya perubahan dalam proses pembelajaran ya Pak ya. Kira-kira perubahan apa yang Pak Herman ingin lihat atau ingin dapatkan? Sebenarnya simpel Pak, saya hanya ingin adanya perubahan misalnya dalam hal penyampaian metodenya, kemudian model atau media pembelajaran yang lebih variatif. Untuk contoh misalnya menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran seperti kuis yang sekarang sedang marak digunakan para guru, atau hanya sekedar menggunakan slide presentasi PowerPoint. Itu juga sudah lebih baik Pak, daripada hanya mengandalkan metode ceramah dan kemudian mendikte. Jadi supaya lebih variatif gitu Pak dalam pembelajaran, jadi siswa juga lebih tertarik Pak. Iya, jadi kalau pembelajarannya bervariatif, siswanya tidak merasa jenuh begitu. Betul, Oke, nah dari yang Bapak baru sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan bervariasi metode, model atau media itu bisa dikatakan adalah suatu kondisi yang ideal ya Pak ya. Iya betul. Dan itu berada di level 10 kalau menurut saya. Nah kira-kira di sekolah Pak Herman ini sekarang masih di level berapa nih? Kalau menurut saya nih kemungkinan mereka masih ada di level 6 nih Pak. Karena di sekolah itu lebih banyak guru-guru senior, sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi itu agak sulit Pak, karena yaitu pada saat ini mereka tuh rata-rata masih di level 6 Pak. Masih level 6, sebenarnya sudah lumayan cukup bagus sih. Di level 6, jadi kondisi sekarang ini kira-kira yang ingin Bapak harapkan supaya adanya peningkatan pembelajaran yang lebih variatif lagi, harapan Pak Herman ini di level berapa ini? Mungkin sih ini saya nggak mau muluk-muluk Pak. Saya mengharapkan mereka tuh bisa naik ke level 7 lah Pak. Jadi kalau untuk ke level yang lebih tinggi memang agak sulit, karena memang mengingat gurunya banyak yang udah senior Pak. Jadi mungkin dari level 6 ke 7 itu masih memerlukan suatu perubahan besar juga Pak. Oke, jadi dari level 6 ke level 7 ya Pak ya. Iya betul. Usaha apa nih yang Bapak lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut dari level 6 naik ke level 7? Nah, ini sebenarnya Pak yang masih menjadi pemikiran saya. Jadi rencana atau tindakan yang bisa saya gunakan, atau mungkin saya akan menggunakan melakukan kegiatan mentoring, atau bisa juga melakukan pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face, secara gantian gitu. Oke, untuk mentoring nanti Bapak akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingan
Nah, kira-kira selain itu, ada tidak strategi yang mungkin pernah Pak Herman terapkan? Bisakah teman-teman tuh nyaman gitu dengan penyampaiannya nanti? Ya, mungkin kalau dengan mentoring, saya coba konsultasikan dengan kepala sekolah, Pak, dan juga memakai semacam kegiatan pelatihan guru atau kegiatan workshop yang tujuannya sih untuk meningkatkan kompetensi guru khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media yang bervariatif, Pak. Berarti Pak Herman ini pengen merencanakan tentang mentoring pendampingannya atau pelatihan workshop ya. Nah, dari ketiganya nih, untuk saat ini Pak Herman lebih nyaman kira-kira agar cepat terrealisasi rencana Pak Herman tadi, mau pakai yang mana ini? Sepertinya yang mentoring, Pak. Karena kalau untuk pelatihan atau workshop itu kan perlu persiapan yang matang nih, Pak. Perlu waktu, kemudian waktunya juga tidak sebentar, kemudian kita perlu biaya, dan yang ketiga kita harus mencari narasumber juga yang kompeten, Pak, untuk saat ini. Dan untuk narasumber itu bayarannya juga kan nggak murah, Pak. Betul. Oke, jadi mentoring ya Pak. Nah, kegiatan mentoring ini kan memerlukan dukungan, memerlukan support, memerlukan bantuan gitu. Nah, siapa nih yang kira-kiranya bisa membantu apa yang mau Pak Herman lakukan ini? Ada sih, Pak. Sebenarnya mungkin nanti saya bisa minta bantuan teman guru di sekolah atau memang ahli dalam bidang IT atau menggunakan pembelajaran yang sudah bervariatif. Misalnya di sekolah itu ada ide ini ada ide juga yang bisa bisa disampaikan dengan referensi dari YouTube kan sudah banyak, Pak, atau dengan bantuan dengan Pak Galih juga bisa, Pak. Oke, berarti Pak Herman pengen melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi dengan rekan-rekan kerja. Nah, kapan nih Pak Herman melakukan atau merealisasikan kegiatan mentoring ini? Insya Allah secepatnya, Pak. Minggu depan berarti saya akan mulai melakukan itu, Pak. Jadi saya akan mulai berkoordinasi dulu dan berkolaborasi dengan rekan-rekan guru di sekolah saya dan coba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut, Pak. Baiklah, itu suatu ide yang bagus sekali. Nah, menurut Pak Herman, dari percakapan kita hari ini, apa yang sudah Pak Herman dapatkan? Alhamdulillah dari percakapan kita hari ini, saya mendapatkan gambaran nih, Pak. Jadi bagaimana cara atau upaya untuk melakukan perubahan di sekolah saya dengan adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian di bidang IT, terutama dalam pemanfaatan media pembelajaran, Pak. Ya, alhamdulillah Pak Herman ya. Artinya sudah ada gambaran nih untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif. Oke, saya tunggu ya nanti kabarnya dari Pak Herman setelah melakukan kegiatan mentoring. Nah, untuk mendengarkan cerita-cerita lagi ya. Cerita-cerita apa yang sudah didapatkan dari kegiatan Pak Herman dalam melakukan kolaborasi dengan kawan-kawan ya dalam kegiatan mentoring dengan tujuan supaya proses pembelajaran ini nanti di kelas lebih menarik, begitu Pak ya? Siap, Pak. Terima kasih banyak ini, Pak, sudah mau meluangkan waktunya, sudah mau mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat dan juga bisa menjadi titik awal perubahan di sekolah saya, Pak. Sama-sama Pak Herman. Mungkin lain waktu kita bisa bertemu lagi, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, kita bisa saling bertukar pendapat agar supaya apa yang menjadi tujuan kita bersama bisa tercapai, begitu Pak Herman ya. Iya, amin, Pak.
Oke Pak Herman, saya rasa waktu kita sudah cukup, maka pertemuan kita untuk sementara kita akhiri dulu ya. Iya Pak. Baiklah Pak Herman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Hairul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Dewa. Nah, Pak Hairul tadi sudah melakukan coaching ya dengan Pak Herman. Nah, sebelum depan ya Pak ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasinya ya. Yang pertama, apa saja sih yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator ketercapaian kompetensi yang diinginkan, Pak? Baik Pak Dewa. Nah, di coaching ini saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta. Jadi menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali diskusi untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusinya, Pak. Oke, Pak Hairul, menurut saya ya sebagai observer, tadi proses coaching yang dilakukan Pak Hairul kepada Pak Herman tadi sudah berjalan dengan baik dan proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Kemudian saya amati juga Pak Hairul itu juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Herman sehingga Pak Herman bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Nah, di coaching ini juga sudah dilakukan dengan prinsip coaching, yaitu Pak Hairul sudah menganggap Pak Herman ini sebagai mitra gitu ya Pak Hairul ya. Kemudian pertanyaan terakhir ya Pak sebelum kita tutup sesi ini, yaitu kompetensi apa lagi ya Pak yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan tadi dengan Pak Herman? Kompetensi yang ingin saya lakukan itu dengan cara lebih memahami lagi proses kita sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi Pak Dewa. Nah itu ya Pak ya. Semoga kedepannya nanti kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak. Demikian ya, observasi kita hari ini ya Pak. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Dewa, terima kasih untuk waktunya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Dewa. Waalaikumsalam Pak Herman. Gimana nih kabarnya Pak Dewa? Ya begitulah Pak ya. Masih banyak masalah nih Pak, ruwet saya Pak. Nah gimana Pak Herman Pak? Alhamdulillah sehat. Ruwet kenapa nih Pak Dewa nih? Pak Dewa nanti akan melakukan proses coaching ya hari ini. Jadi gini Pak, jadi sebelum melakukan proses coaching nanti ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu. Boleh nggak nih Pak? Ya silakan Pak, boleh Pak. Oke lah. Jadi gini Pak, nanti pada saat coaching antara coach dan juga coachee akan saya amati dan saya akan memberikan nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Jadi seperti apakah yang dilakukan coaching ini, apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum, kemudian apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Bapak akan sampaikan. Jadi jangan lupa ya Pak, harus sesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan di situ, ada proses kreatif, dan juga yang paling penting adalah memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum melakukan proses observasi ini, ada sedikit yang akan saya tanyakan kepada Pak Dewa ini. Gimana Pak? Bersedia Pak? Oh siap Pak, silakan Pak. Boleh Pak, ditanya. Nggak usah tegang Pak, santai aja Pak. Jadi untuk yang pertama nih,
kompetensi apa sih yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching kali ini, Pak? Nah, ini kompetensi yang pertama ingin saya kembangkan, Pak, pada coaching kali ini itu pastinya tentang kompetensi inti coaching ya, Pak ya. Yang pertama itu tentang kehadiran penuh atau mindfulness. Yang kedua itu tentang mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach, Pak. Oke, baik Pak. Jadi Bapak ingin mengembangkan 3 kompetensi inti itu ya Pak. Jadi terdiri dari kehadiran penuh atau present, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang terakhir tadi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Pak. Luar biasa sekali Pak Dewa ini. Jadi di antara ketiganya nih Pak, dari yang sudah Bapak sebutkan tadi, menurut Bapak ini yang mana sih yang spesifik, yang yang menjadi fokus Bapak, yang yang ingin Bapak kembangkan lah intinya pada saat melakukan observasi ini? Yang lebih saya ingin buat untuk fokus itu Pak, itu mungkin yaitu mendengarkan secara aktif Pak, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachingnya Pak. Oke, jadi Bapak memilih 2 itu Pak ya. Yang pertama mendengarkan aktif, yang kedua mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya Pak, itu sudah luar biasa sekali Pak. Jadi mendengarkan aktif tadi itu menurut Bapak nih, indikator pencapaiannya itu seperti apa sih Pak? Ketercapaiannya itu? Nah itu indikator ketercapaian apabila saya sudah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot itu Pak, nanti si coach itu nanti akan bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang ada Pak. Kemudian tahu cara-cara menyelesaikannya dengan langkah-langkah yang bagaimana gitu, menyelesaikan permasalahan coach itu Pak. Oke, baik Pak. Jadi indikator ketercapaiannya itu pada saat coach ya Pak. Jadi nanti pada saat berlangsungnya coach itu bisa menemukan sendiri solusi atas permasalahannya. Baik Pak, terima kasih nih atas jawaban-jawabannya, sangat luar biasa. Silahkan Bapak melakukan proses coaching dan coaching dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah proses coaching selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali. Siap Pak Dewa? Iya Pak, siap Pak. Oke, silahkan Bapak melakukan proses coaching sesuai dengan alur cerita dan juga sesuai dengan apa yang sudah Bapak sampaikan tadi. Iya Pak, permisi ya Pak, saya mau coaching dulu. Oke, monggo Pak, silahkan Pak. Baik, Assalamualaikum Pak Heirul. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Waalaikumsalam Pak Dewa. Alhamdulillah kabar saya baik, walaupun ya ada sedikit-sedikit permasalahan. Tapi wajar lah Pak, namanya orang hidup itu ya pasti ada masalah. Kalau nggak mau ada masalah ya mati aja, biar ketemu malaikat mungkar nakir. Gimana kabar Pak Dewa? Ya sama lah kira-kira Pak ya, memang semua orang itu hidup itu pasti ada masalah ya Pak ya. Nah sekarang tuh kayaknya saya dengar-dengar Pak Irul itu mau menyampaikan sesuatu ya Pak. Tolong Pak, silakan diceritakan kepada saya Pak. Iya Pak, saya ingin menceritakan satu permasalahan saya yang ada di sekolah saya Pak. Iya, kita ada waktu nih sekitar 15-20 menit ya Pak. Silakan Pak, diceritakan permasalahannya itu seperti apa ya Pak. Gini Pak Dewa, di sekolah saya itu saya melihat siswanya itu kalau belajar kayak bosen gitu loh. Jadi dari kebosanan ini saya amati rekan-rekan guru itu dalam melakukan proses pembelajaran di kelas itu, mereka melakukan dengan cara yang begitu aja, monoton ya, dengan cara yang umum banyak dilakukan guru-guru lah, ceramah gitu Pak. Jadi mereka itu belum bisa memanfaatkan berbagai pembelajaran menggunakan teknologi, sehingga dengan proses pembelajaran di kelas ini yang mereka lakukan hanya
ceramah sehingga menyebabkan siswa itu tidak fokus Pak Dewa. Jadi anak-anak itu merasa bosan gitu. Nah, jadi harapan saya ini dengan ketemu Pak Dewa ini, bagaimana saya menemukan satu solusi yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman guru, sehingga dalam proses pembelajaran itu teman-teman guru ini bisa lebih bervariatif dengan tujuan tuh siswa itu bisa lebih fokus, sehingga apa yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran itu bisa tercapai Pak Dewa. Baik Pak, berarti ini saya rangkum ya Pak dari pembicaraan cerita Bapak tadi, itu ada kebosanan siswa dikarenakan gurunya itu masih mengajar dengan cara-cara yang monoton, yaitu cara-cara konvensional seperti ceramah-ceramah gitu ya Pak? Itu. Jadi proses pembelajarannya itu ya begitu-begitu aja gitu Pak. Ini saya sudah melakukan survei langsung, jadi saya langsung bertanya kepada siswa gitu. Kenapa siswa ini kok kelihatan malas dalam proses belajar? Ya karena proses pembelajarannya seperti itu aja gitu. Jadi mereka kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran. Baik Pak, nah dari apa yang ingin Bapak sampaikan ya, apa yang sudah Bapak sampaikan itu, apa sih yang Bapak akan ingin dapatkan dari percakapan kita kali ini Pak? Saya tuh pingin supaya ada perubahan gitu Pak. Walaupun perubahan itu tidak terlalu signifikan dalam angka mungkin yang terlalu tinggi gitu. Tapi setidaknya sedikit demi sedikit rekan-rekan guru itu bisa melakukan satu proses pembelajaran yang menarik gitu. Nah, bagaimana melakukan proses pembelajaran menarik? Nah, rekan-rekan guru itu bisa memanfaatkan berbagai platform dalam proses pembelajaran, juga menggunakan berbagai macam media-media dalam proses pembelajaran. Dan sebagian daripada media-media itu sebenarnya sudah ada di sekolah Pak Dewa. Oh, jadi Pak Irul ini ingin adanya perubahan pada rekannya untuk merubah cara mengajarnya, begitu ya Pak? Betul Pak, intinya supaya ada perubahan dalam proses mengajar sehingga siswa itu tidak bosan ketika mengikuti pembelajaran. Nah Pak Khairul, perubahan-perubahannya itu seperti apa yang Bapak harapkan dari rekan-rekan Bapak itu di sekolahan itu Pak? Ya tentunya perubahan yang lebih baik lagi Pak Dewa. Seperti dalam proses pembelajaran rekan guru itu bisa menggunakan berbagai metode pembelajaran yang bervariasi ya, dengan cara terus belajar memanfaatkan berbagai media-media yang ada di sekolah, sehingga rekan-rekan guru ini bisa memaksimalkan apa yang sudah ada. Karena saya lihat media-media yang ada ini sepertinya kurang dimanfaatkan dengan baik Pak Dewa. Berarti itu yang Bapak inginkan itu adanya pembelajaran yang bervariatif, menggunakan metode dan model-model yang bervariasi. Kemudian, nah kira-kira nih pembelajaran bervariasi itu misalnya kalau dibilang idealnya itu 100, kira-kira Pak untuk di sekolah Bapak itu levelnya sudah sampai berapa ya Pak? Kalau saya amati Pak Dewa itu kayaknya baru di angka 50 Pak. Karena rekan-rekan guru ini walaupun sudah ada media pembelajaran yang bisa dimanfaatkan, tetapi masih banyak belum yang mau menggunakan gitu. Sehingga apa yang sudah ada ini kurang bisa dimanfaatkan secara maksimal. Sehingga apa yang terjadi di kelas dalam proses pembelajaran itu ya terlihat begitu-begitu saja Pak Dewa. Nah baik Pak, menurut Bapak nih, Bapak itu inginnya variasi pembelajaran itu ada di level berapa Pak? Yang ingin dilihat di rekan-rekan Bapak di sekolah? Ya, kalaupun untuk mencapai level 90, 95, 100 itu mungkin ya sulit Pak ya, atau kita ini terlalu tinggi lah angan-angannya. Namun setidaknya dari media-media yang ada itu bisa dimanfaatkan sehingga adanya perubahan yang lebih baik dalam proses pembelajaran. Ya harapannya walaupun kita tidak ada di angka 100, setidaknya ada di angka 70 lah Pak Dewa. Kira-kira seperti itu maksud saya. Nah iya, sebenarnya di angka 50 itu juga sudah cukup bagus ya Pak ya,
untuk pembelajaran, apalagi untuk guru-gurunya yang sudah senior-senior. Nah, tapi ya 70 mungkin lebih bagus lagi. Nah, kalau begitu, apabila Bapak menginginkan angkanya 70, nah langkah-langkah apa yang akan Bapak lakukan untuk membantu guru-guru Bapak itu melakukan perubahan pembelajaran, Pak? Biar bisa mencapai target tersebut, Pak. Mungkin yang bisa saya lakukan itu yang pertama langkahnya dengan cara berdiskusi dengan kawan-kawan untuk mencari solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh kawan-kawan guru. Saya yakin kawan-kawan guru juga ya punya keinginan bagaimana ada perubahan dalam proses pembelajaran tersebut, sehingga proses pembelajaran tersebut bisa sesuai dengan harapan murid. Nah, jadi murid itu tidak jenuh, tidak bosan dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian selain daripada diskusi, mungkin saya juga ingin melakukan pendampingan secara individu, Pak. Ya, semacam mungkin mentoring lah gitu, Pak. Lakukan mentoring ya, Pak ya. Selain mentoring, Pak, apakah ada strategi lain, Pak, yang bisa dilakukan untuk melakukan perubahan di rekan-rekannya di sekolah, Pak? Ya, supaya harapan yang tidak terlalu bermuluk-muluk tadi, Pak Dewa. Jadi perubahan itu bisa dilakukan itu sedikit demi sedikit. Gitu. Jadi hal-hal lain yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kompetensi guru, mungkin bisa diadakan kegiatan-kegiatan, misalnya pelatihan, workshop, dan lain sebagainya. Gitu, Pak Dewa. Nah, baik, Pak. Nah, tadi ada mentoring, kemudian ada pelatihan, workshop gitu ya. Kira-kira apa yang akan dilakukan untuk saat ini yang lebih nyaman supaya metode strategi yang akan Bapak lakukan itu yang paling urgent itu yang mana, Pak? Kira-kira, Pak, sekarang, Pak? Kalau menurut saya itu dari beberapa solusi yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kompetensi guru dalam proses pembelajaran, itu saya lebih cenderung ke mentoring loh, Pak. Karena mentoring ini kan bisa lebih tepat kepada sasaran, di mana proses pendampingannya itu bisa kita lakukan secara individu gitu. Sehingga dari proses pendampingan ini kita bisa benar-benar melihat mana sih guru-guru ini yang ingin meningkatkan kompetensi dalam proses pembelajaran, sehingga pembelajaran itu lebih menarik ya. Harapannya proses pembelajaran yang menarik ini siswa itu lebih senang dalam mengikuti kegiatan belajar. Dengan seperti itu nanti ada perubahan yang lebih baik lagi, begitu, Pak. Baik, Pak. Nah, itu akan Bapak lakukan sendiri atau nanti ada yang bisa membantu Bapak nih, rekan-rekan Bapak untuk bisa melakukan mentoring tersebut, Pak, di sekolahan? Tentunya kalau dengan saya pribadi yang melakukan kegiatan mentoring ini, karena kami ini sering bertemu, Pak ya. Jadi menurut saya ini ya sebenarnya nggak bermasalah sih. Tapi menurut saya lebih baik itu kita mencari mentor yang lain. Dan di sini saya juga sudah punya teman itu, Pak, yang jago banget dalam bidang IT gitu. Sehingga harapannya nanti teman ini bisa membantu kawan-kawan guru yang memiliki permasalahan dalam hal kompetensi guru, sehingga harapannya ditemukan solusi. Begitu, Pak Dewa. Ya, baik, Pak Irul, itu bagus sekali ya. Yang saya tangkap itu Pak Irul nantinya itu kedepannya akan mengadakan kolaborasi dengan rekan guru-guru yang lain yang ahli-ahli IT gitu, Pak ya. Betul, Pak. Jadi saya akan melakukan kolaboratif dengan teman-teman tentunya yang satu frekuensi, ya, punya satu misi, satu tujuan dalam peningkatan kompetensi guru. Gitu. Ya, Pak, benar sekali, Pak. Nah, sekarang kita sudah di penghujung acara nih, Pak. Dari percakapan ini, apa sih yang sudah Bapak dapatkan itu, Pak? Saya ada sedikit gambaran, Pak, ya, yaitu bagaimana cara saya memberikan perubahan di sekolah
khususnya bisa memberikan dampak yang baik dalam proses pembelajaran kepada rekan-rekan guru. Sehingga harapannya rekan-rekan guru nanti dalam penyampaian materi-materi kepada siswa itu bisa diterima siswa dengan baik, karena proses pembelajarannya dilakukan dengan cara yang menarik. Nah, dari pembicaraan ini saya bisa mengambil satu kesimpulan bahwasanya untuk menemukan solusi itu bisa dilakukan dengan cara mentoring, Pak Dewa. Nah, bagus sekali ya. Saya juga tidak sabar nih menunggu untuk Pak Irul nanti bercerita kembali dengan saya setelah melakukan mentoring kepada rekan-rekan di sekolahnya, ya, Pak. Baik Pak, berarti mungkin kita cukupkan dulu ya pertemuan kita ini sampai di sini ya Pak. Baik Pak Dewa, sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang diberikan, atas waktunya. Semoga pertemuan ini bisa memberikan manfaat khususnya kepada saya, juga kepada rekan-rekan guru khususnya dalam proses pembelajaran. Sama-sama Pak, semoga kita bisa bertemu lagi dan nanti kita bisa bercerita lagi tentang progresnya di masa depan. Oke Pak, baik, itu Pak. dari saya ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dewa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Pak Dewa. Gimana tadi hasil proses coachingnya? Apakah sudah berjalan dengan lancar Pak? Ya, alhamdulillah Pak, berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi nih tadi bersama coach tadi, ada sedikit pertanyaan nih Pak. Jadi ada beberapa pertanyaan lah, terutama ini yang saya majukan kepada Pak Dewa nih. Jadi pertanyaan yang pertama nih, apa sih yang sudah Bapak dapatkan pada saat coaching tadi terkait indikator ketercapaiannya? Ini Pak, tadi selama coaching itu saya sudah melakukannya dengan alur cerita, yaitu dengan menanyakan temannya, kemudian identifikasi masalah, lalu lanjut ke rencana aksi, kemudian ke tanggung jawab. Kemudian saya juga sudah menggali potensi dari coach saya tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya, Pak. Oke, baik Pak Dewa. Jadi sudah berhasil ya Pak ya melakukan proses coaching sesuai dengan alur cerita. Nah, tadi sesuai dengan yang saya amati juga ada beberapa catatan untuk Pak Dewa. Tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur cerita, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coach, kemudian mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coach, dan juga Pak Dewa sudah mengarahkan coach untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, dan juga Pak Dewa juga sudah berhasil untuk menemukan sebuah rasa tanggung jawab yang ada pada diri coach. Jadi agar rencana aksi yang akan dilakukan nanti dapat berjalan dengan baik. Nah, saya juga tadi mendengar nih percakapan Pak Dewa dengan coach bahwa Bapak sudah fokus terhadap coach. Arahannya di situ nih sudah terlihat bahwasanya sudah ada free send gitu, ada atau kehadiran penuh. Kemudian Bapak juga sudah mendengarkan aktif. Tentunya Bapak tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, sesuai dengan yang Bapak ingin capai tadi. Kemudian Bapak juga sudah memastikan proses coaching hari ini sudah sesuai dengan yang kita lakukan pada saat observasi tadi. Nah, jadi pada saat melakukan coaching tadi, saya yakin Pak Dewa sudah memahami dan sudah mencapai indikator yang ingin Bapak capai. Oh iya, satu lagi Pak, boleh untuk kedepannya nih Pak, Bapak masih ada lagi tidak, atau kompetensi apa lagi sih yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini Pak, selain 3 hal tersebut Pak? Sebenarnya ya Pak ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu saya masih ingin memahami kembali Pak alur cerita itu untuk melakukan coaching, supaya nanti coachingnya itu bisa menjadi lebih baik lagi. Kemudian masih ada beberapa pertanyaan-pertanyaan saya itu masih ada kata-kata kira-kira tadi Pak ya. Mungkin itu juga kebiasaan bagi saya. Mungkin sebenarnya kan kita harus memakai kata-katanya yang terbuka gitu Pak. Iya betul, luar biasa sekali Pak. Memang tadi saya amati juga masih ada beberapa kata yang menggunakan kira-kira. Nah, memang
sebisa mungkin kita harus menghindari penggunaan kata kira-kira nih Pak. Tapi sejauh ini Mbak Dewa ini sangat luar biasa, dan masih punya keinginan untuk mendalami lagi alur ceritanya supaya lebih baik lagi ke depan. Jadi, terima kasih sekali Pak sudah melakukan sesi tanya jawab ini. Saya juga sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching alur cerita, dan saya akhiri sampai di sini ya Pak. Terima kasih nih atas kesempatannya, atas kesediaannya dan kepercayaannya kepada saya untuk melakukan observasi Pak. Saya akhiri Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, terima kasih juga atas pendampingan yang diberikan kepada saya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Herman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Irul. Gimana nih kabarnya Pak Herman hari ini? Alhamdulillah sehat. Pak Irul gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Oke, baiklah Pak Herman. Nah, di sini Bapak akan melakukan coaching ya? Iya betul Pak. Oke. Di sini saya akan menjadi observer ya Pak. Saya akan mengamati dan menilai saat Pak Herman nanti melakukan proses coaching dengan menggunakan rubrik penilaian. Seperti apakah nanti di saat Pak Herman melakukan coaching? Apakah coaching itu sudah sesuai menggunakan alur data atau belum? Dan bagaimana sih nanti Bapak menyampaikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coaching? Dan bagaimana nih nanti coaching menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Bapak? Jangan lupa saat proses pengadaan coaching ini Bapak menyesuaikan dengan prinsip coaching. Apa sih prinsip coaching itu? Nah, misalnya nih kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Sebelumnya, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Pak Herman nih. Oke Pak, baik Pak, siap. Oke, dalam proses coaching ini, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan? Oke, baik Pak. Dalam proses coaching ini nih, sebenarnya ini ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan Pak. Yaitu yang pertama ada kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif, kemudian yang terakhir adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Oke, nah dari 3 kompetensi tadi, mana sih kompetensi yang secara spesifik ingin Pak Herman kembangkan? Baik Pak, jadi dari ketiganya menurut saya yang saya akan kembangkan secara lebih spesifik lagi adalah pada poin mendengarkan aktif, karena ini menurut saya penting. Kemudian biar membuat saya itu menjadi lebih fokus sehingga ada kehadiran penuh atau present pada saat coaching berlangsung Pak. Kemudian yang kedua adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Oke, nah kemudian ini indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Pak Herman dalam proses coaching, indikator ketercapaiannya. Nah menurut saya ini indikator ketercapaiannya bisa dilihat nanti apakah coach sudah bisa mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi, dan juga coach yang memiliki rencana aksi atau rencana ke depan yang harus dilakukan. Nah itu merupakan indikator ketercapaiannya Pak. Baiklah, mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Nah, sebelum Bapak melakukan proses coaching nanti, hal-hal yang perlu Bapak ingat adalah apa yang saya sudah sampaikan tadi, sehingga proses coaching ini nanti bisa berjalan dengan baik. Harapannya tentunya sesuai dengan apa yang diharapkan ya oleh Pak Herman selaku coach dengan coaching. Begitu Pak Herman ya. Baik Pak, terima kasih atas pendampingannya dan mohon bimbingannya Pak. Siapa insya Allah saya akan mendampingi Bapak sekaligus membimbing Bapak sesuai dengan kemampuan yang saya miliki.
Baik Pak Herman, kita cukupkan pertemuan pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Dewa. Waalaikumsalam Pak Herman. Iya, gimana nih kabarnya hari ini nih? Ya, alhamdulillah sehat sih Pak. Cuman ya masih ada sedikit masalah nih yang mengganjal di pikiran saya Pak. Nah, Pak Herman bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah nih kabarnya sehat ini Pak. Pak Dewa, katanya ini ada yang mau dibicarakan Pak ya? Betul Pak. Itu kira-kira Bapak ada waktu tidak untuk mendengarkan cerita saya itu? Sekitar 15-20 menit Pak. Saya itu ingin cerita Pak berkaitan dengan rekan-rekan guru saya di sekolah Pak. Setelah saya amati, pembelajaran mereka itu sepertinya itu masih monoton Pak. Masih mengajar secara konvensional, masih ada metode yang ceramah, kemudian hanya mencatat, CBSA Pak, catat buku sampai habis kalau kata murid-murid itu Pak. Nah kemudian jadi siswa itu jadi jenuh Pak, di dalam kelas jadi bosan, mereka tuh kurang bersemangat gitu kan. Saya itu ingin pembelajaran di kelas itu menjadi pembelajaran yang bervariasi, pembelajaran yang berdiferensiasi gitu Pak, kalau yang keren zaman sekarang itu kan Pak. Nah, iya, betul. Tentunya sesuai Pak pembelajaran itu dengan perkembangan teknologi yang sudah maju sekali sampai sekarang ini. Kita sebagai guru tuh tentunya juga harus menyesuaikan diri supaya tidak ketinggalan dengan perubahan zaman itu Pak. Begitu Pak. Oke, baik Pak Dewa. Jadi Pak Dewa ini ingin menyampaikan materinya bervariatif ya. Jadi rekan-rekan tadi dalam pembelajarannya itu masih menganut sistem jambi Pak ya, zaman biyen Pak. Nah ini nih menurut Bapak nih, setelah kita berbincang-bincang mungkin kurang lebih 15-20 menit ke depan ini, apa sih harapannya Pak Dewa nih? Nah yang saya harapkan itu Pak, mudah-mudahan saya menemukan cara untuk bisa membantu rekan-rekan saya di sekolah itu supaya ada perubahan baik dalam metode maupun dalam model-model pembelajarannya Pak, gitu Pak. Oke, jadi intinya pada ada perubahan lah Pak ya. Jadi zaman sekarang memang harus ada perubahan sesuai dengan zaman. Nah, yang menjadi poin pentingnya adalah atau intinya adalah bagaimana cara penyampaian materi, kemudian perubahan, kemudian cara penyampaian materinya seperti apa. Nah, ini adalah pertanyaan yang Bapak inginkan. Jadi dan jawaban yang Bapak ingin dapatkan dalam proses coaching kali ini. Nah, Pak Dewa, pada saat ingin melakukan perubahan ini atau pada saat ingin melakukan satu tindakan yang penting di sekolah Bapak ini, perubahan atau materi apa sih yang Bapak ingin Bapak Dewa ini inginkan itu sebenarnya? Itu dia Pak, sebenarnya saya tuh pengen melakukan perubahan metode atau model pembelajaran, bisa juga di dalam media pembelajarannya Pak. Saya tuh pengen loh Pak ngeliat kawan-kawan yang lain itu yang di sekolah-sekolah lain itu sudah bisa mengajar dengan menggunakan Quizzes, dengan menggunakan Canva, dengan menggunakan PowerPoint lah minimal gitu ya Pak ya. Itu cukup bagus gitu Pak. Oke, jadi intinya penyampaian materinya itu lebih bervariatif Pak ya. Seperti ya yang Bapak sebutkan tadi nih, karena memang pada dasarnya guru-guru di tempat Bapak ini masih ya belum menggunakan IT nih. Kalau kita mau bicara jujur nih Paknya, idealnya guru di sekolah Bapak itu kalau kita nilai ini level 1 sampai level 10 nih. Kira menurut Bapak nih mereka itu berada di level berapa sih Pak? Menurut saya dari situasi yang ada sekarang itu Pak ya, itu sih sepertinya masih ada di level 5 lah Pak di sekolah saya itu. Karena masih banyak guru-guru itu memang benar banyak sekali yang masih memakai metode-metode yang konvensional itu Pak. Bahkan ada juga guru-guru yang meninggalkan tugas saja Pak di sekolah, di kelas itu terus kembali ke kantor ngopi-ngopi sama kawannya gitu Pak. Wah, jadi masih di level 5 Pak ya. Jadi level 5 ini memang antara bagus dan kurang bagus sih Pak. Nah, untuk saat ini nih Pak Dewa ini ingin adanya perubahan nanti ke depannya ini di level berapa sih yang Bapak inginkan itu dari level 5 itu ingin Bapak tingkatkan ke level berapa Pak? Kalau nanti ke depannya sih Pak ya saya pengennya itu ya nyampe di level-level tinggi Pak, level 9 gitu ya Pak. Cuma kayaknya berat itu Pak. Ya untuk sementara ini kita naikkan sekitar 2 level dulu lah Pak, sampai level 7 gitu pembelajarannya Pak. Baik, jadi Pak Dewa
dari level 5 kemudian punya harapan naik ke level 7 Pak ya. Nah, untuk mencapai level 7 tersebut nih, menurut Bapak Dewa nih, Pak Dewa itu punya ide atau rencana apa sih terhadap rekan-rekan guru di sekolah Pak Dewa itu? Kami itu ingin mengadakan sebuah kegiatan itu yang seperti mentoring atau pendampingan, Pak. Mudah-mudahan dengan pendampingan bergiliran antara satu dengan yang lain rekan-rekan itu, nanti itu bisa berubah Pak kebiasaan-kebiasaan lama kita itu, Pak. Oke, jadi Pak Dewa berencana memfokuskan kegiatan mentoring dan juga pendampingan secara individu. Itu sudah bagus sekali Pak. Mungkin ada lagi strategi lain ya selain kedua hal tersebut, selain menggunakan mentoring dan pendampingan individu ini Pak? Nah, mungkin juga nanti saya akan konsultasi dulu Pak dengan kepala sekolah ya Pak. Nanti siapa tahu kepala sekolah itu mengizinkan kita itu untuk menggunakan atau mengadakan pelatihan gitu Pak, tentang media pembelajaran yang bisa digunakan untuk melakukan pembelajaran itu supaya jadi lebih menarik di kelas kita Pak. Oke, baik. Jadi nanti Bapak berkomunikasi dengan kepala sekolah ya, mau melakukan mentoring atau Pak Dewa konsultasi dulu lah dengan kepala sekolah untuk membuat semacam workshop atau pelatihan gitu. Memang semuanya harus dikomunikasikan dan kolaborasi Pak. Nah, di antara kedua hal tersebut nih, menurut Bapak nih yang nyaman bagi guru-guru di sekolah Bapak itu yang mana sih Pak? Nah ini Pak ya, menurut saya itu paling kita itu masih bisa hanya bisa melakukan metode mentoring dulu Pak untuk sementara. Karena untuk kalau workshop itu kayaknya guru-guru yang senior itu banyak sekali Pak nanti alasannya, dia tidak bisa laptop lah macam-macam. Maka untuk itu kita mungkin harus melakukan pendekatan secara individu dulu kepada setiap guru-guru yang ada di sekolahan saya Pak. Mungkin kalau untuk workshop itu juga membutuhkan lebih banyak biaya kan Pak, kita mengundang ahli IT gitu. Membutuhkan narasumber yang tepat kan, juga waktunya juga panjang gitu Pak, persiapannya juga banyak, kita butuh konsumsi dan segalanya. Mungkin ini sudah akhir bulan Pak, mungkin dana akhir tahun bahkan ya Pak ya, ini mungkin dana udah mulai menipis, mungkin agak nantilah Pak kita mengadakan workshopnya. Untuk sementara ini kita mungkin pendampingan secara individu per individu dulu Pak. Iya, baik. Memang kita ini sebagai guru harus bisa melihat situasi dan kondisi Pak ya. Jadi jangan memaksakan sesuatu yang memang tidak bisa kita paksakan gitu. Baik Pak, jadi intinya Pak Dewa ini lebih memilih metode mentoring dibandingkan dengan workshop Pak ya. Jadi untuk metode mentoring ini menurut Bapak nih kapan sih mau dilaksanakannya? Menurut saya sih pengennya secepatnya Pak, kalau bisa besok Pak. Cuman kan masih banyak nih hal-hal yang perlu saya persiapkan terlebih dahulu. Mungkin saya harus perlu belajar dulu ke orang yang lebih ahli atau dari YouTube saya belajar supaya bisa melaksanakan mentoring itu dengan baik Pak. Mungkin minggu depan mungkin bisa saya laksanakan mentoring itu Pak. Oke, baik. Bagus sekali Pak, minggu depan itu. Jadi Pak Dewa itu rencana akan melakukan kegiatan mentoring dan juga memulai prakarsa perubahan Pak ya. Jadi nanti pada saat pelaksanaan itu adakah nanti yang akan membantu Pak Dewa dalam pelaksanaan tersebut Pak? Nah, mungkin ini kalau dalam pelaksanaannya saya akan minta bantuan guru TIK Pak yang udah cukup ahli mungkin dalam membuat media pembelajaran ya Pak. Itu di sana tuh ada Ibu Yuliama sama Bu Trisna Pak. Nanti saya minta bantuannya beliau berdua untuk mentoring juga dengan saya. Mentoring rekan-rekan di sekolah itu Pak. Oke, baik Pak Dewa. Jadi akan melakukan kolaborasi dengan rekan-rekan guru sekolah Pak Dewa. Itu sangat luar biasa sekali Pak. Benar Pak, nanti saya akan berkolaborasi dengan rekan guru untuk membantu saya melaksanakan mentoring. Itu ada satu lagi Pak, teman saya juga ahli juga itu Pak. Oh, ya, siapa Pak? Sinta ahli sekali dalam teknik mengajarnya sangat baik sekali Pak. Nanti juga saya akan sertakan dalam mentoring berikutnya itu Pak. Oke, baik Pak. Jadi kita sudah tidak terasa nih Pak, sudah di akhir sesi perbincangan hari ini. Jadi saya tidak sabar lagi nih mendengarkan cerita Pak Dewa ke depannya. Jadi nanti apakah Pak Dewa berhasil atau tidak dalam melakukan perubahan ini. Tapi harapan saya mudah-mudahan apa yang Bapak ingin capai dapat terwujud Pak. Jadi ada satu perubahan di sekolah Bapak di mana guru-gurunya mampu berpikir ke depan lebih baik, dan juga ketika menyampaikan materi-materinya lebih variatif, kemudian harus mengikuti prakarsa atau mau mengikuti perubahan zaman yang ada lah, sesuai dengan kodrat alam anak dan kodrat zaman anak. Nah, baik Pak Dewa, sebelum di akhir sesi ini nih,
ada yang mau saya tanyakan nih. Menurut Bapak nih, apa sih yang sudah Bapak dapatkan dari perbincangan kita yang panjang kali lebar ini tadi, Pak? Banyak sekali Pak, saya sangat senang sekali dengan pembicaraan kita kali ini Pak. Saya mendapatkan banyak sekali gambaran ya Pak, bagaimana caranya untuk membantu rekan-rekan saya itu biar bisa mengubah proses pembelajaran menjadi lebih bervariasi dan membuat murid-murid itu tertarik dengan pembelajaran sehingga nanti juga akan sinkron dengan prestasi murid-murid tersebut Pak. Gitu Pak. Iya, santai aja Pak ya, sambil diminum Pak kopinya Pak. Nah gini Pak, iya mudah-mudahan nih kita bisa bertemu lagi dan bisa ngobrol-ngobrol lagi minggu depan. Nah ini saya mau ngobrol lagi nih sama Pak Dewa nih, mau tanya nih tentang aksi yang sudah dilakukan Pak Dewa. Jadi saya mau tahu nih perkembangan kedepannya seperti apa. Jadi Pak Dewa bersedia ya, minggu depan kita ketemu lagi ya? Saya akan berikan progresnya Pak. Nanti akan saya berikan progres dari percakapan kita hari ini, kemudian saya akan melaksanakan aksi nyatanya seperti apa, tindak lanjutnya seperti apa, gitu Pak. Oke, baik Pak Dewa, terima kasih banyak. Saya tunggu Pak ya. Saya rasa untuk perbincangan kita cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Semoga sehat selalu. Oke Pak, terima kasih Pak atas doanya. Saya pamit Pak. Ya, sama-sama Pak. Hati-hati di jalan Pak ya, jangan ngebut ya. Oke Pak. Halo Pak Herman. Halo. Sehat Pak Herman? Alhamdulillah Pak. Sedikit kurang sehat Pak. Oh, kenapa Pak Herman? Ya, tadi saya sudah melakukan coaching dengan Pak Dewa dan ternyata permasalahan yang dihadapi guru-guru saat ini relatif sama Pak. Oh, saya kira Pak Herman nih lagi mikirin spot di mana yang banyak nilainya ini. Oh iya. Oke Pak Herman, proses coachingnya itu saya amati sudah jalan dengan baik antara Pak Herman dengan Pak Dewa. Namun ada beberapa hal yang masih ingin saya tanyakan kepada Pak Herman terkait indikator ketercapaian dalam proses coaching tersebut. Nah, menurut Pak Herman, setelah melakukan coaching dengan Pak Dewa, apa sih yang sudah Pak Herman lakukan terkait indikator-indikator tersebut? Nah, gini Pak, baik Pak. Saya akan ceritakan nih Pak ya. Alhamdulillah, tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching dan berdasarkan hasil coaching tadi, saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur cerita dan sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan. Kemudian saya juga sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coach ini informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya. Kemudian juga saya sudah menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan dan saya juga meminta nih coach untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut di waktu yang sudah kami tentukan tadi, kalau tidak salah itu minggu depan Pak. Oh, bagus sekali itu Pak. Sepanjang pengamatan saya, menurut saya Pak Herman ini sebagai coach itu tadi sudah melakukan proses coaching yang baik ya. Di mana proses coaching itu sudah berjalan sesuai dengan alur tirta ya. Jadi Pak Herman sudah melakukan apa yang ingin menjadi tujuan, kemudian mengidentifikasi terkait permasalahan yang ada di coaching ya kan. Kemudian juga Pak Herman sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya ini sudah sangat berbobot ya, sudah bagus ya, sehingga coaching yang dilakukan antara Pak Herman sebagai coach dan Pak Dewa sebagai coachee, nah itu sudah menemukan solusinya sendiri ya. Nah, seperti itu satu hal yang menurut saya sudah bagus sekali. Nah, Pak Herman sudah bisa menjadi coach yang baik. Harapannya ke depan ada peningkatan yang lebih baik ya, sehingga proses coaching terhadap rekan-rekan yang lain yang memiliki permasalahan itu bisa dicarikan solusi ya dalam proses coaching antara Pak Herman dengan rekan-rekan yang lain. Ya, nah, siapa? Menurut Pak Herman nih, kita
bukan kira-kira ya, nggak boleh sih kira-kira. Sesuatu itu kalau bisa yang pastilah ya. Iya Pak. Walaupun prosesnya seperti apa dan terjadinya nanti apa, kalau bisa itu jangan pakai kira-kira lah. Gitu. Kedepannya kompetensi apa nih yang Pak Herman ingin kembangkan lagi? Oke, baik Pak. Jadi ya alhamdulillah lah, walaupun tadi dengan penuh pengamatan, kemudian saya melakukan segala kemampuan yang sudah saya kerahkan untuk melakukan coaching ini, ya memang ada beberapa hal yang mau saya kembangkan Pak. Terutama adalah mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Karena dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach, ini merupakan satu indikator penting untuk menggali informasi lebih mendalam dan dapat mengarahkan coach dalam menemukan solusi atas permasalahannya Pak. Jadi itu menurut saya memang harus saya kembangkan, karena inti dari coach itu adalah jawaban dari coach ini harus mampu kita arahkan ke solusinya sendiri gitu, karena kita tugasnya di sini hanya mendampingi gitu Pak. Luar biasa sekali itu Pak Herman. Padahal proses coaching yang Pak Herman lakukan itu sudah berjalan baik menurut saya, di mana Pak Herman sudah menerapkan sesuai dengan alur tirta. Kemudian Pak Herman juga sudah mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, gitu kan? Karena dari apa yang saya lihat itu respon ya, bagaimana respon yang bisa diterima oleh psikosi ini sesuai dengan apa yang diharapkan. Ini menurut saya luar biasa sekali. Tetapi tentunya dari sesuatu yang sudah baik itu kita jangan merasa puas sampai di situ kan. Iya, kalau merasa puas dan berhenti sampai di titik tersebut, maka untuk selanjutnya tidak akan berkembang dengan lebih baik lagi. Walaupun tadi sudah dilakukan dengan baik, namun Pak Herman, ya itulah ilmu padi seperti itu Pak Herman. Jadi semakin berisi itu dia semakin menunduk. Kalau Daniel itu berarti nggak ada isinya Pak Herman, kira-kira seperti itu ya. Ibaratnya kimpul itu Pak Herman ya. Kimpul itu kalau dimakan ikan pasti delep. Kalau cuma kemambang ya nggak dapat ikan. Umpannya cuma habis dimakan semua. Itu iya, Pak. Pak. Jadi Pak Herman, apa yang menjadi tujuan kita bersama menurut saya sudah cukup. Jadi kalau saya ambil kesimpulan nih, kedepannya Pak Herman hanya ingin meningkatkan dalam proses coaching itu mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Walaupun menurut saya apa yang sudah Pak Herman lakukan itu sudah baik gitu Pak Herman. Iya. Baik Pak Herman, mungkin lain waktu bisa ngobrol-ngobrol lagi lah ya untuk siap Pak. Bahas ya hal-hal yang lain ya, bukan hanya coaching saja, mungkin tukar pendapat ya, karena di sini juga kita ini sama-sama sebagai pendidik ya, harapannya kedepannya proses pendidikan itu bisa lebih baik lagi. Ya, siap. Kalau begitu, saya permisi Pak Herman ya. Oke, moga-moga Pak. Sekali lagi terima kasih atas pendampingannya. Saya sangat belajar banyak nih dari Bapak nih. Ternyata Bapak Hairul ini sangat luar biasa sekali pemahamannya. Dan sekali lagi terima kasih Pak. Mungkin hanya Tuhan yang bisa membalas kebaikan Bapak. Sama-sama Pak Herman. Insya Allah lain waktu kita bisa bertemu lagi. Saya permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati ya Pak. Iya Pak Herman, terima kasih. Baik, demikianlah demonstrasi kontekstual yang telah kami lakukan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Ada sebuah pantun dari saya. Jalan-jalan ke rumah janda. Cakep. Jangan lupa beli good time. Cakep. Terima kasih atas perhatian Anda. Cakep. Next time. Bye-bye. Terima kasih. Sama-sama.